Halo semuanya, selamat datang kembali di KL Podcast. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Kansa Kamilia di acara KL Podcast. KL Podcast episode kali ini kami dari P2M jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II akan membahas mengenai potensi ekonomi dari bank sampah di Jakarta yang pastinya teman-teman semua udah pada gak sabar ya buat mendengarkan KL Podcast pada hari ini. Nah, pada episode kali ini kita mengundang narasumber yaitu Ibu Wartiniati, selaku dosen di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II yang akan menjadi narasumber pada episode kali ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga, salam sehat. Salam sehat Bu. Mungkin boleh disapa dulu Bu teman-teman pendengar setia KL Podcast. Halo, selamat sore semuanya, salam sehat. Semoga dalam acara podcast kali ini bisa memberikan satu inspirasi untuk teman-teman semuanya dan juga memberikan dapat membuat satu peningkatan untuk edukasi, perubahan perilaku dan yang lain-lain terkait dengan pengelolaan persampahan. Untuk Ibu sendiri kabarnya gimana Bu? Baik, walaupun dalam kondisi yang sekarang ini kan kondisi iklim yang tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, tapi tetap kita syukurin aja. Bener. Kalau akhir-akhir ini boleh tahu gak Bu kesibukan Ibu ini ngapain aja Bu? Kesibukan yang dilakukan sebenarnya setiap hari memang kegiatannya mengajar tetap dilakukan di jurusan Kesehatan Lingkungan yaitu Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Home base-nya adalah di D4 Program Studi Sanitasi Lingkungan. Kegiatan lain yang dilakukan biasanya terkait dengan penanganan sampah, istilahnya pengelolaan persampahan ya. Jadi pengelolaan persampahan itu kan ada terbagi atas penanganan dan pengurangan. Yang dilakukan sehari-hari biasanya karena mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga kita pengen bisa memanfaatkan dari sampah yang memang ada di sekeliling kita, maka sampah itu kita lakukan penanganan secara pribadi ataupun untuk kegiatan yang lain-lain, misalnya untuk mahasiswa, memberikan edukasi, kemudian melakukan misalnya paparan pada saat di kelas bagaimana terkait dengan sampah yang ada di sini, yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II, ataupun kita bisa melihat gambaran terkait dengan bank sampah yang ada di DKI Jakarta. Saya kira itu kegiatannya. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, sebelumnya terima kasih banyak Bu karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir dalam KL Podcast pada kali ini. Oh iya Bu, pada KL Podcast kali ini kita akan membahas tentang potensi ekonomi dari bank sampah dengan spesifikasi masyarakat di Jakarta Utara. Sebelumnya saya izin jelaskan dulu ya Bu. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bank sampah adalah lembaga yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk mengelola uang dan sampah. Seperti yang tertera pada pengaturan tentang bank sampah yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012. Yang disebutkan bank sampah menerapkan sistem seperti perbankan biasa. Namun yang ditabung bukan uang tetapi sampah, sama seperti bank pada umumnya. Warga yang menabung juga disebut sebagai nasabah dan mempunyai buku tabungan. Setiap nasabah diminta mengumpulkan sampah dan memilahnya terlebih dahulu dengan cara memisahkan sampah organik dan non-organik. Nah, kira-kira Bu, apa saja kegiatan yang ada di bank sampah tersebut ya Bu? Iya, terima kasih. Sebenarnya kegiatan bank sampah ya bukan hanya di Jakarta saja, tetapi sekupnya untuk wilayah Jakarta. Kita itu kalau untuk wilayah DKI Jakarta, bank sampah itu terbanyak itu biasanya yang ada di Jakarta Utara sebanyak 373 unit. Itu bank sampah unit. Tetapi ada yang dinamakan dengan bank sampah induk. Untuk DKI Jakarta bank sampah induk itu ada sebanyak 3 unit ya, dari utara, selatan, barat, timur ya. Kemudian dari bank-bank sampah tersebut yang paling terbanyak adalah di Jakarta Utara sebanyak 300-an lebih. Kegiatannya bank sampah itu yang ada di Jakarta Utara yang biasa kita lakukan ya, itu ada di sekitar pesisir yang saya lakukan. Jadi selain menerima sampah-sampah yang ada di masyarakat, kita juga melakukan edukasi dan melakukan
perlahan-lahan terhadap pola perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Sedangkan kegiatan bank sampah yang kita tangani di sana itu kan biasanya ada dari sampah yang berasal dari pelabuhan. Sampah yang berasal dari pelabuhan itu kemudian kita bawa ke tempat bank sampah unit, ya kan, bank sampah unit. Nah, dari bank sampah unit tersebut kita memberdayakan masyarakat yang ada di sana yang memang sehari-harinya, kalau masyarakat di wilayah Jakarta Utara itu kan biasa kalau misalnya ada ikan banyak, dia tetap mengelola ikan. Ada kerang banyak, dia ada mengelola kerang juga. Tetapi di sisi lain bisa sambil membantu ataupun melakukan pemilahan sampah yang ada di bank sampah itu. Nah, pemilahan ini sebenarnya banyak kategorinya yang harus kita lakukan dan diketahui oleh yang penanganan sampah yang ada di tempat. Misalnya terkait dengan sampah botol PET. Kalau untuk botol PET itu kan ada yang warna biru atau kita biasa sebut dengan teman-teman yang ada di bank sampah istilahnya adalah BM, biru muda. Tetapi ada juga tuh yang namanya botol sampah itu yang warnanya putih. Jadi kegiatan kegiatan persampahan di bank sampah itu sekilas seperti kayak gitu. Menerima yang dari masyarakat yang ada, kemudian kita kelola. Setelah dikelola ada manajemennya, kemudian kita sistem tabung, kemudian kita jual kepada di luar dari tempat wilayah kita untuk di kawasan tertentu. Dari penjabaran kegiatan yang sudah kita simak, kalau kita kira-kira itu bisa mendapatkan potensi ekonomi dari bank sampah tersebut gak Bu? Kalau kira-kira bisa, apa saja kira-kira? Jelas ya, sebenarnya kita dalam hal program pengelolaan persampahan sangat sekali membantu daripada program Kementerian Lingkungan Hidup. Dan juga jangan dipikir bahwa hanya Kementerian Lingkungan Hidup saja, tetapi ada sisi lain, itu adalah pola perubahan perilaku yang ada di masyarakat yang tadinya ngebuang, ya kan, membuang sampah sembarangan, kemudian dikelola, menabung dan mendapatkan hasil benefit. Artinya bahwa dalam pengelolaan persampahan itu ada sirkular ekonomi yang berputar terus di masyarakat, sehingga ketika didapatkan satu namanya sirkular ekonomi, ada beberapa yang dapat diambil satu manfaat, satu perubahan perilaku. Kedua, kita membantu pemerintah dalam hal penanganan pengelolaan persampahan. Terus berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi supaya masyarakat itu beralih dari zona yang biasa menjadi yang tidak terbiasa menjadi yang biasa, tetapi menghasilkan sesuatu benefit yang luar biasa, ya kan? Bisa tabung emas, bisa misalnya tabung untuk kegiatan tukar sembako dan yang lain-lain, sehingga potensi sirkular sampah yang ada di masyarakat bisa dinaikkan peningkatannya berikutnya, sehingga ada satu pendapatan yang berkembang, sampah berkurang, tapi pendapatan masyarakat yang ada di situ bisa meningkat. Saya kira itu. Kan pembahasan tersebut udah disebutkan oleh Ibu ya. Menurut Ibu itu selanjutnya ada peluang sampah gak sih yang bisa diambil dari potensi ekonomi tersebut? Kalau berbicara terkait dengan sampah, pasti ada potensi yang bisa diambil dari sampah tersebut. Potensinya, kalau ini berkembang, sampah turun, ada peningkatan pendapatan. Sehingga ada yang namanya peluang tenaga kerja itu kita sangat membutuhkan. Karena sistem pemilahan itu yang paling mahal, yang banyak membutuhkan tenaga kerja, ya kan? Jadi ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa, tetapi itu harus dibarengi dengan apa? Sistem yang namanya peralatan, ya kan? Sehingga peralatan itu yang bisa menunjang ke bank sampah dan bisa menaikkan dalam segi apa? Menaikkan dalam jumlah, volumenya. Bagaimana caranya? Yang namanya jumlah timbulan sampah itu bisa terkumpul banyak di wilayah tersebut. Saya kira itu. Wah, pembahasan tersebut menarik sekali Bu. Terlebih lagi sampah ternyata bisa menghasilkan peluang yang cukup banyak ya. Kalau menurut Ibu itu pengetahuan masyarakatnya mengenai hal tersebut itu penting atau tidak ya Bu? Jika penting, seberapa penting? Sebenarnya terkait dengan pengetahuan, semua masyarakat itu tahu dengan sampah. Dia mengetahui terkait dengan apa itu sampah. Tetapi ada rasa ketidakpedulian. Nah, harga ketidakpedulian ini sebenarnya kita bisa imbangi dengan harga ekonomi. Ketidakpedulian kita barengan dengan ekonomi, ya kan?
Kemudian dilakukan edukasi dengan pendekatan yang secara yang ada di wilayah tersebut, bisa RT, bisa RW, lakukan edukasi, lakukan penanganan persampahan dengan sistem yang ada di wilayah tersebut. Nah, dari adanya marginal ekonomi, kemudian sistem yang terukur berkelanjutan, nah di situ akan ada potensi sebenarnya sampah yang terbuang yang merupakan bagian dari kita, dari lingkungan, punya potensi yang sangat luar biasa untuk kita kembangkan, untuk kita jadikan ekonomi berkelanjutan, untuk membantu pemerintah dalam hal penanganan persampahan, ya kan? Sehingga targetnya 70% untuk organik itu bisa terlampaui. Saya kira itu. Dan memang dimulai dari apa? Skala rumah tangga yang paling bawah. Karena kalau kita Kementerian Kesehatan adanya dia apa? Perubahan perilaku. Kalau seandainya adanya perubahan perilaku, maka sampah akan tertangani dan terkelola. Setelah terkelola, kemudian akan dijadikan satu nilai value yang berkelanjutan, ini menjadikan satu tabungan untuk keluarga itu sendiri. Wah, jadi pengetahuan masyarakat ini cukup berpengaruh ya Bu. Tetapi kalau kita melihat dari sumber daya SDM di Indonesia sendiri, itu sepertinya kesadaran akan peluang bank sampah ini bisa dibilang cukup rendah ya Bu. Kalau masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu, kalau kira-kira dari pandangan Ibu sendiri melihat bisnis bank sampah yang sudah terrealisasikan di Jakarta, kira-kira ada gak Bu evaluasi atau tanggapannya terkait kinerja dari bank sampah tersebut? Ya, sebenarnya untuk evaluasi bank sampah itu sekarang udah makin meningkat. Yang paling terbanyak adalah di Jakarta Utara. Nah, Jakarta yang lain kan sebenarnya masih ada 2, 1 ya kan, yang untuk unitnya ya terbanyak di Jakarta Utara. Potensinya Jakarta Utara yang paling terbanyak karena memang terlalu padat. Tetapi yang lainnya itu sebenarnya bisa dilakukan peningkatan kembali. Semuanya terkait dengan bank sampah itu mempunyai satu nilai value untuk dikembangkan. Salah satu contohnya, secara kita kecil di kampus kita bisa dikembangkan. Karena jumlah mahasiswa per kelas 40, ya kan? Semakin tahun kita meningkat, ya kan? Jumlah kelasnya, jumlah mahasiswanya. Jadi satu kelas 40. Kalau satu mahasiswa itu minum air dibuang. Nah, dari situ sisi lain bahwa sampah yang ada di kampus itu mempunyai satu nilai circular ekonomi, baik kalau kita tata terkait dengan waste manajemennya, juga nilai value-nya karena ada dari tutup botol, ya kan, dari botol PET-nya sendiri dan layernya itu bisa dijadikan eco-brick, sehingga tidak ada sampah yang tidak bisa dikembangkan. Sampah bisa dikembangkan dengan cara bagaimana kita ulet, melakukan edukasi, ya kan, melakukan kemudian perbaikan pola perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku yang ada di sekeliling kita, sehingga menjadikan bahwa sampah bagian dari kita yang harus kita terus-menerus lakukan sirkulernya, lakukan terus-menerus secara berkesinambungan, terutama di mana? Terutama di rumah tangga kita sendiri. Kalau itu dilakukan di dalam basic yang paling dasar sendiri, masing-masing rumah tangga sudah tahu terkait dengan mana organik, mana anorganik, mana B3. Setelah semuanya terpetakan, maka tugasnya yang lainnya adalah sampah ini kemudian kita setorkan dengan bank sampah. Kemudian kita setor, kita tabung dan dapat nilainya tergantung. Misalnya bank sampah ini dalam 1 tahun pengennya mau diambilnya per 6 bulan kah? Atau ketika anak sekolah uang yang ditabung akan dikeluarkan? Atau ketika akhir tahun menjelang tahun terakhir pergantian itu akan dikeluarkan untuk liburan? Tergantung dari bagaimana kesepakatannya. Sehingga itu menjadikan nilai tambah ibu-ibu mendapatkan penghasilan dari si suami. Ditambah lagi dengan skillnya, keahliannya nanti membuat apa? Eco-brick, membuat taplak, membuat bunga, dan yang lain-lainnya. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup memberikan satu penghargaan kepada penggiat-penggiat lingkungan yang ada di Indonesia ini terkait dengan apa? Pengelolaan persampahan. Ya. Ya baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan Ibu bahwa bank sampah itu menjalankan berbagai kegiatan mulai dari pengumpulan,
pemilahan, hingga pengolahan sampah untuk didaur ulang yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar yang disebabkan oleh sampah yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan nilai ekonomi seperti melalui penjualan material daur ulang. Oleh karena itu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat sangat penting karena partisipasi mereka merupakan kunci keberhasilan bank sampah. Yang dalam hal ini, evaluasi terhadap kinerja bank sampah di Jakarta menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi operasional, edukasi masyarakat, dan inovasi dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Nah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah berada pada penghujung KL Podcast episode kali ini. Mungkin kita akhiri saja KL Podcast episode kali ini. Semoga periode kali ini bisa menambah pengetahuan kalian sekaligus menambah ilmu dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Saya Kansa Kamilia pamit undur diri, sampai jumpa di KL Podcast episode selanjutnya.